Selamat datang di kanal Spice, St. Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@stphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Yang pertama tentunya selamat tahun baru. Ini ibadah kita pertama di tahun yang baru ini. Kita bersyukur sekali kalau misalnya kita masih bisa berkumpul dan masih diberikan kehidupan dari Tuhan sendiri kepada kita. Nah, saudara-saudara, di tahun yang baru ini kita beberapa minggu yang akan datang kita akan memikirkan satu topik mengenai pekerjaan. Karena saya yakin kebanyakan dari kita bekerja. Dan kita akan memikirkan topik ini dan bagaimana pekerjaan itu adalah bagian daripada rencana Allah dan bagaimana kita harus bekerja dan bagaimana kita harus memanage atau mengelola hasil daripada pekerjaan kita. Jadi itu kurang lebih 3 topik besar yang akan saya bawa, saudara-saudara, selama 3 minggu yang ke depan ini. Dan kita akan melihat, boleh dikatakan, apa yang Allah sudah desain terhadap pekerjaan kita. Apa yang Allah lakukan di dalam kita atau di dalam pekerjaan kita sehari-hari pada hari Minggu ini, saudara-saudara. Jadi kita akan melihat bagian itu pada hari ini dan tadi kita sudah membaca bagian daripada Alkitab. Sebelumnya mari kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan supaya boleh memimpin kita mengerti Alkitab dan juga menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Terima kasih Bapa di dalam surga buat firman-Mu yang sudah kami baca dan sebentar lagi kami akan renungkan. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh ada di tengah-tengah kami, Tuhan yang boleh berbicara kepada kami melalui firman-Mu yang tadi kami baca ataupun juga melalui penjelasan sebentar lagi. Dan biarlah kiranya Tuhan yang dimuliakan ya Bapa di dalam semuanya ini. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh memikirkan kenapa Tuhan mendesain pekerjaan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya Tuhan kami boleh bekerja dengan kesadaran kalau misalnya Engkau adalah Allah yang sudah mendesain semuanya ini. Dan biarlah kiranya kami boleh bekerja untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Siapa di sini yang udah balik kerja tahun 2024 ini? Semuanya ya, rata-rata ya. Semuanya udah balik kerja ya, oke? Dan tentunya karena ini tahun baru dan kita baru bekerja beberapa hari, oke? Mungkin atau 1 minggu atau gimana. Masih ingat nggak apa yang kalian pikirkan ketika hari pertama kalian bekerja? Gimana kalau misalnya ngomong dengan teman sebelahnya dan share? Kira-kira hal apa yang kalian ada di dalam pikiran kalian atau perasaan kalian ketika hari pertama bekerja di tahun 2024 ini? Oke? Saya kasih 30 detik ya. Oke, silakan ngomong dengan teman sebelahnya. Kamu ngomong apa? Oke, 30 detik udah habis. 30 detik udah habis, oke? Apa yang kalian pikirkan biasanya pada hari pertama kalian bekerja? Bayangin coba, besok pagi, ya, ketika kalian mulai bekerja, atau ketika kalian mulai melakukan rutinitas kalian, apa yang kalian pikirkan? Excited? Seneng? Yeah, finally kerja lagi, begitu. Atau mungkin berpikir bahwa, aduh, weekendnya kurang lama. Weekendnya kurang lama, kalau bisa weekendnya bukan cuma Sabtu Minggu, tetapi Sabtu Minggu Senin mungkin, ya.
Nah, pertama-tama saya mau clarify dulu ya. Yang saya maksud dengan bekerja, ini bukan hanya kita ada di kantor, kita ada di depan komputer, tapi ini adalah sesuatu yang kita lakukan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi mungkin ada dari kita yang bekerja di rumah, gitu loh. Ada mungkin dari kita yang tidak di-employ, gak dibayar sama perusahaan. Tetapi mungkin kita ngurus keluarga, atau mungkin ngurus rumah tangga. Dan saya pikir hal-hal seperti itu kita harus consider seriously bahwa itu adalah pekerjaan. Jadi bukan hanya di tempat-tempat yang sekuler saja, tetapi juga bahkan di tempat-tempat yang boleh dikatakan Kristen. Jadi ada yang bekerja mungkin di gereja seperti saya, ada juga yang bekerja di organisasi Kristen dan lain sebagainya, saudara-saudara. Ada yang full time, ada yang part time. Ya, jadi saya kepingin kita untuk pikirkan skopnya ini semuanya, saudara-saudara. Jadi bukan hanya sekedar kalau misalnya kita ada di depan komputer, pergi ke kantor, dan lain sebagainya. Nah, it's very interesting ya saudara-saudara ya. Kebanyakan dari kita model seperti ini ketika kita bekerja. Atau mungkin sikap kita pada hari Senin pagi gitu. Atau mungkin di minggu yang baru ini. Nah, menarik sekali apa yang Alkitab katakan mengenai kerja. Saudara-saudara, apa yang Alkitab katakan mengenai kerja. Nah, menarik sekali ketika kita membuka Alkitab kita, khususnya dari kitab Kejadian, kita baru tahu bahwa ternyata bagian daripada rencana Allah mula-mula kepada manusia itu adalah manusia bekerja. Manusia bekerja, dan bahkan ini direncanakan oleh Allah sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Ya. Jadi ada begitu banyak hal yang berubah setelah manusia jatuh ke dalam dosa, tetapi sebetulnya pekerjaan ini adalah rencana awal sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, saudara-saudara. Termasuk juga dengan pernikahan. Pernikahan itu adalah rencana awal Allah sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Memang ada efeknya setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, Allah menciptakan manusia pada awalnya dan menaruh manusia di Taman Eden seperti yang tadi kita baca ya, di Kejadian pasal yang ke-2. Terus kemudian ayat 15, saudara-saudara. Silakan lihat ayat 15 di dalam Alkitab saudara. Tuhan Allah dikatakan di sini mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk apa? Mengusahakan dan memelihara. Ini pekerjaan, saudara-saudara. Dan ini udah diberikan sejak awal. It's very interesting ya. Dari semua yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita, yang sering kali kita tanya ke dalam diri kita sendiri, apa sih rencana Allah buat hidup saya? Allah itu berencana untuk kita bekerja. Lihat kata di sini yang dipakai, mengusahakan. Ini adalah kata yang berhubungan dengan bekerja. Jelas berhubungan dengan bekerja. Dan sekali lagi, ini terjadi sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Allah merencanakan ini semuanya bagi manusia untuk bekerja. Jadi, kalau kita mengeluh pada hari Senin pagi misalnya seperti ini, atau Selasa pagi, atau hari apalah, di mana kita mulai bekerja di satu minggu, ingat bahwa sebetulnya bekerja ini atau kerja ini adalah bagian daripada rencana Allah. Yang kita pikir mungkin hanya maunya libur aja, atau hanya maunya gabut aja mungkin ya. Kalau nggak tahu gabut nanti boleh tanya apa gabut itu. Nah, dan mungkin kita pikir ya kita maunya seperti itu, tetapi enggak. Allah kepingin kita bekerja. Jadi Allah kepingin kita bekerja, manusia bekerja. Karena apa? Karena yang pertama, saudara-saudara, itu ialah Allah adalah Allah yang bekerja. Ya. Jadi Allah kepingin manusia bekerja. Jadi bukan hanya dia perintahkan begitu kepada manusia untuk bekerja, tetapi dia katakan bahwa dia adalah Allah yang bekerja. Dan kalau kita lihat kitab Kejadian, bahwa manusia bukan hanya diperintahkan untuk bekerja di sini, tetapi Allah memberikan contoh. Dia memberikan contoh apa yang Allah kerjakan. Di dalam Kejadian 1-2, kalau saudara lihat ya, Kejadian pasal 1-2, kita melihat dengan jelas bahwa di dalam penciptaan itu Allah bekerja di sini. Dia bekerja untuk membuat ciptaannya itu menjadi sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Dan it's very interesting bahwa tiap kali terakhir dia selesai bekerja, jadi dia bekerja di dalam satu stage demi stage begitu.
Setelah dia selesai bekerja, dia mengevaluasi apa yang dia lakukan, dan ingat nggak apa yang dia katakan? Apa yang Allah katakan? Semua ini adalah baik. Dia bekerja selama 6 hari, dan setelah dia selesai, dia katakan pada hari yang ke-7, semuanya ini baik. Ya. Dan kita melihat saudara-saudara, di Kejadian 1 ayat 27. Kalau saudara buka dari Kejadian 1 ayat 27, dari Alkitab saudara, flip over ke pasal 1, dikatakan apa? Maka Allah menciptakan manusia itu yang merupakan pinnacle, yang merupakan puncak daripada ciptaannya, boleh dikatakan daripada pekerjaannya. Dan ketika Allah menciptakan manusia itu, dikatakan manusia itu diciptakan menurut gambarnya, dan menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. It's very interesting ya. Jadi ketika kita melihat bahwa Allah adalah Allah yang menciptakan, tetapi bukan hanya itu, tetapi ternyata Allah adalah Allah yang menciptakan juga manusia, dan manusia diciptakan menurut apa dikatakan di sini? Menurut apa? Menurut gambar Allah. Karena Allah adalah Allah yang bekerja, kita diciptakan seturut dengan gambarnya, maka dengan kata lain, kita juga adalah ciptaan Allah yang dituntut untuk bekerja, yang dipanggil untuk bekerja. It's very interesting ya. Di dalam Alkitab bahasa Inggris, kalau saudara ada NIV, NIV katakan bahwa apa? Ini bukan hanya gambar dan gambar. Kalau LAI bilang gambar dan gambar. Betul nggak? Di pasal 1 ayat 27. Dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah dikatakan diciptakan dia, laki-laki dan perempuan. Tetapi NIV, saudara-saudara, dan juga Alkitab bahasa Inggris yang lainnya, memakai dua kata yang berbeda. Yang satu ialah image. Yang satu lagi apa? Likeness. Betul nggak? Image dan likeness. Dikatakan, let them rule over the fish of the sea and birds of the airs. Let us make man in our image and in our likeness. Apa bedanya? Image and likeness. Image maksudnya apa? Rupa. Ya, rupa. Dan likeness itu adalah gambar. Jadi image itu adalah rupa, dan likeness itu adalah gambar. Jadi image, kalau kata image itu maksudnya adalah sesuai dengan nature-nya. Jadi sesuai dengan nature Allah. Sedangkan likeness, saudara-saudara, itu adalah sesuai dengan fungsinya, dengan gambarnya, dengan fungsinya. Jadi contohnya begini ya, papa saya dulu ketika dia masih hidup, dia adalah seorang kontraktor. Dia seorang kontraktor di Bogor, saudara-saudara. Dan banyak orang bilang kepada saya bahwa saya mirip dengan papa saya. Saya mirip dengan papa saya. Jadi maksudnya apa? Saya mirip dengan nature-nya, saudara-saudara. Dengan nature-nya. Tetapi likeness-nya, sama nggak saya dengan dia? Lain ya, nggak ada pendeta kontraktor begitu loh. Ini bukan pendeta kontraktor, saudara-saudara. Tetapi dia kontraktor, saya pendeta, begitu loh. Jadi sekali lagi, kita diciptakan sesuai dengan rupa dan gambar Allah. Jadinya rupa itu maksudnya adalah ada banyak kemiripan kita dengan Allah di dalam karakteristik tentunya. Karena Allah tidak dapat kita lihat, tetapi fungsinya, saudara-saudara, fungsinya, jadi bukan hanya image tetapi juga likeness, maksudnya ialah kita bekerja sama seperti Allah adalah bekerja. Ngerti ya jadinya maksudnya di sini ya. Image dan likeness. Dan Kejadian 1 ayat 28, perhatikan, dikatakan pada waktu itu Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi saudara-saudara, kenapa kita bekerja? Itu ialah karena Allah adalah Allah yang bekerja, saudara-saudara. Allah yang bekerja di dalam ciptaan, ketika dia menciptakan, dia bekerja. Tetapi saudara-saudara bukan berarti kita mencipta seperti Allah ya. Tetapi di dalam karya Allah yang adalah ciptaan, kita dipanggil untuk bekerja sama seperti dia. Itu adalah Allah yang bekerja. Dan it's very interesting saudara-saudara. Dia bekerja membuat sesuatu yang tadinya chaotic, yang tadinya tidak ada order, menjadi sesuatu yang ada order, saudara-saudara. Perhatikan,
di ayatnya yang ke-28. Dikatakan beranak cucu dan bertambah banyak. Apa maksudnya ini? Ini bukannya bikin dunia makin chaos begitu ya, beranak cucu dan bertambah banyak. No. Dunia pada waktu itu memerlukan manusia dan dia katakan beranak cuculah dan bertambah banyak supaya membuat dunia yang sudah diciptakan bisa teratur, supaya kita dipakai untuk memenuhi bumi dan untuk kita berkuasa atas ciptaan dari sesuatu yang chaos begitu menjadi sesuatu yang order. Dan very interesting bahwa pekerjaan itu saudara-saudara ternyata adalah pekerjaan yang terlalu berat dilakukan oleh manusia seorang diri, saudara-saudara. Dan Kejadian 2 yang tadi kita baca, ayat 15, coba perhatikan. Apa yang Allah lakukan di sini? Ketika dia tahu bahwa manusia diciptakan seorang diri dan dia tidak cukup, boleh dikatakan, ya, laki-laki diciptakan pada waktu itu yang pertama kali dan dia nggak cukup, maka apa yang Allah lakukan? Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden dan mengusahakan dan memelihara taman itu. Kemudian ayatnya yang ke-18, taman yang begitu luas, lahan yang begitu luas. Di ayat yang ke-18 apa? Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi sampai titik ini, Allah menciptakan semuanya itu baik, amat baik, tapi untuk bekerja. Ya, untuk bekerja di taman yang luas dan besar, Allah menciptakan seorang penolong, dikatakan. Seorang penolong. Dan penolongnya ini tidak sama dengan Adam, tetapi penolongnya ini adalah sepadan dengan Adam. Jadi seringkali kita berpikir ya, kalau misalnya Hawa itu diciptakan karena Adam kesepian. Betul nggak? Seringkali kita berpikir seperti itu. Tetapi kalau kita lihat di sini secara utuh, saudara-saudara, kenapa Allah menciptakan Hawa? Hawa diciptakan oleh Allah karena Allah kepingin tugas dan tanggung jawab manusia untuk bekerja dan mengusahakan taman ini bisa berjalan dengan baik. Jadi penolong yang sepadan, ya, bukan pembantu ya. Tolong suami-suami ingat, bukan pembantu, oke? Penolong yang sepadan. Maksudnya apa? Penolong yang sejajar, tapi lain. Opposite bahkan. Opposite gender, tetapi sebagai komplement yang mengisi kekosongan, boleh dikatakan. Menolong ketika yang lain lemah. Memberikan topangan, dorongan ketika yang lain sedang undur. Dan secara jujur, inilah dia rumah tangga, saudara-saudara. Suami dan istri itu adalah ekspresi yang konkret, saya yakin, di dalam perintah Allah ini, di dalam apa yang Allah lakukan ini. Ketika suami dan istri membentuk rumah tangga, ya, ketika married, ini suami dan istri bertujuan untuk melakukan pekerjaan Allah, untuk membuat yang chaotic menjadi teratur, saudara-saudara. Untuk membuat sesuatu yang tidak berdesain, supaya ada desainnya. Untuk bekerja bersama, begitu loh. Untuk menikmati apa yang dilakukan bersama-sama untuk kemuliaan dan kebesaran Allah. Demikian juga dengan kita. Ketika kita ada di dalam komunitas gereja, walaupun gereja kita kecil gitu ya. Tetapi ketika kita ada di dalam komunitas gereja, ketika kita melayani bersama satu dengan yang lain, ketika kita saling melayani satu dengan yang lain sebagai organisasi Kristen, ini adalah ekspresi daripada tujuan ini, saudara-saudara. Ketika kita membentuk sebuah komunitas untuk mewujudkan siapa Allah, dengan kita bekerja sama, sebetulnya kita sedang melakukan kehendak Allah yang utama, yaitu untuk kita bekerja, untuk kita saling melayani, untuk kita saling mendorong, untuk kemuliaan dan kebesaran daripada Allah. Jadi ketika saya melayani di gereja ini misalnya, ketika saudara melayani, saya kepingin kita tidak melayani dengan terpaksa. Karena apa, saudara-saudara? Karena saya kepingin bahwa kalian dengan sadar bahwa ketika kalian melayani, itu adalah karena Allah udah desain saya untuk saya bekerja. Dan untuk saya melayani dia bersama dengan orang lain di dalam gereja. Belum tentu orang yang kita suka tentunya selalu di dalam gereja, gak selalu dengan orang yang kita suka. Tetapi saudara-saudara, kita melayani bersama-sama karena kita tahu
Itu yang Allah inginkan. Karena kita tahu bahwa di dalam kita melayani bersama, kita saling mengisi satu dengan yang lain untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Indah ya kelihatannya ya. Kelihatannya indah, saudara-saudara. Dan kita ngelihat gambaran di dalam Alkitab pun juga kelihatannya indah. Tetapi kenapa pertanyaannya? Why my Monday morning, kalau kerjanya mulainya Monday, is not as beautiful and it's not as nice as what the Bible says. Ada sebuah kejadian, saudara-saudara, yang membuat semuanya pada akhirnya tidak seindah seperti yang kita bayangkan. Tidak seindah seperti rencana awal Allah. Yaitu apa? Kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kita lihat dari Kejadian 3. Silakan buka dari Kejadian 3, saudara-saudara. Kita akan melihat efek dosa dalam hubungan kita dengan bekerja. Kejadian 3 ayat 16. Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu pada waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, kepada Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, dan memakan buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah, karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri ayat 18, dan rumput duri yang dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan menjadi debu. Apa yang terjadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa? Manusia tetap harus bekerja. Betul nggak? Manusia tetap harus bekerja, bahkan lebih susah di dalam bekerja. Untuk bertambah banyak dan harus ada pengorbanan, saudara-saudara, ketika manusia bahkan bertambah banyak. Perhatikan ayat 16, perempuan akan sakit di dalam melahirkan. Dan juga di dalam hubungan suami istri akan ada konflik atas siapa yang mau berkuasa. Dan kemudian bahwa manusia harus bekerja keras untuk menguasai dan menaklukkan ciptaan ini, bersusah payah seumur hidup mereka di ayat 17. Ada musim panas, ada musim dingin, ada monsun, ada kemarau, saudara-saudara. Semuanya itu terjadi untuk apa? Dan untuk ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa inilah dia efek daripada dosa. Ada, kalau sekarang kalau kita mau terjemahin di dalam bahasa modern, akan ada computer crash, akan ada railway track, saudara-saudara, track work, terus kemudian akan ada system meltdown, akan ada konflik di dalam tim, ada ketidaksepahaman di dalam tim. Ini semua saudara-saudara karena apa? Karena kita merasa, kita pikir kita yang paling benar, saudara-saudara. Itu efek daripada dosa. Dibanding dengan apa yang Allah katakan. Sehingga ada keserakahan, ada kemalasan, ada selfishness, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan orang-orang yang bekerja untuk membuat sesuatu yang chaos itu menjadi order. Makanya di dalam keberadaan kita sebagai orang-orang atau ciptaan yang ada di dalam dosa, maka ada pekerjaan seperti polisi. Ada pekerjaan seperti apa lagi? Lawyer. Betul nggak? Ada pekerjaan dokter. Ada pekerjaan perawat, ada pekerjaan pendeta, saudara-saudara. Coba bayangkan, kalau misalnya manusia nggak jatuh dalam dosa, nggak ada pekerjaan-pekerjaan itu, bukan? Betul nggak? Ada pekerjaan social worker, ada pekerjaan farmasis dan lain sebagainya. Itu semua adalah untuk mengurangi rasa sakit, untuk mengurangi penderitaannya, saudara-saudara, daripada manusia yang jatuh ke dalam dosa. Tetapi luar biasa. Allah itu bukan Allah yang tinggal diam, saudara-saudara. Apa yang dia lakukan? Coba perhatikan pasal 3 ayat 21. Kita baca yuk bersama-sama. Pasal 3 ayat 21. Apa yang Allah lakukan, saudara-saudara? Kalau udah ketemu kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi di tengah-tengah pemberontakan manusia, di tengah-tengah kejatuhan manusia ke dalam dosa, Allah mengasihi manusia.
Dan ketika pada waktu itu manusia sadar kalau mereka telanjang setelah mereka jatuh ke dalam dosa, mereka mengambil apa? Daun-daunan bukan buat cover mereka. Tetapi kita tahu itu gak permanen. Maka Allah pada waktu itu bertindak. Dia membawa pakaian dari kulit binatang, membuat pakaian dari kulit binatang dan menutupi malunya manusia dari ketelanjangan mereka karena dosa. Dan luar biasa saudara-saudara, di sini ada binatang yang dikorbankan untuk membuat pakaian dari kulit. Betul nggak? Dulu-dulunya nggak ada. Tetapi Allah rela, saudara-saudara, untuk mengorbankan binatang untuk membuat pakaian kepada manusia supaya mereka nggak perlu malu. Allah bertindak sebelum manusia melakukan apa-apa, saudara-saudara. Allah bekerja untuk menyelamatkan manusia dari kejatuhan mereka di dalam dosa. Dan inilah yang menjadi pesan awal daripada kehadiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia. Kenapa Yesus datang ke dalam dunia? Karena dia mau menyelamatkan manusia dari dosa. Allah mengirimkan Yesus Kristus untuk merestorasi kita, untuk membuat kita, untuk membawa kita kembali kepada Dia. Yesus datang untuk menutupi kita yang malu karena dosa-dosa kita. Kita yang sulit karena dosa yang kita lakukan, saudara-saudara. Di dalam pekerjaan, di dalam apa yang kita lakukan. Bukan binatang yang disembelih lagi. Tetapi manusia yang disembelih untuk dosa-dosa kita. Supaya kita bisa dapat berdiri di hadapan Allah. Yesus mengcover kita. Supaya kita dapat berdiri di hadapan Allah. Supaya apa? Supaya kita dapat melakukan pekerjaan Allah lagi. Dengan sempurna, saudara-saudara. Untuk melakukan pekerjaan Allah dengan baik. Itu yang Yesus lakukan. Jadi, dengan kata lain, kenapa Yesus datang ke dalam dunia? Apa efeknya buat saya? Sebagai manusia yang berdosa, sebagai manusia yang sudah diberikan mandat pekerjaan dari Allah, saudara-saudara. Allah membawa kita bersama untuk bekerja, dan kita tahu di dalam Tuhan Yesus Kristus, iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa bekerja dengan memuliakan Allah. Kenapa? Atau bagaimana caranya? Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus yang udah mengcover kita, saudara-saudara, dari apa yang kita malu. Dan kita bisa bekerja pada saat ini untuk kemuliaan Allah, saudara-saudara. Dan kita bisa bekerja, melakukan pekerjaan ini tanpa kita harus jadi pendeta, tanpa saudara harus jadi misionaris. Saudara bisa melakukan semuanya ini di dalam semua profesi. Mau profesi itu sebagai programmer, dokter, accountant, apakah itu digaji 20.000 setahun ataukah 200.000 setahun, kita bisa melakukan semuanya ini karena apa? Karena semata-mata kita adalah orang-orang yang sudah ditebus di dalam Kristus. Ini yang disebut sebagai redeeming work di dalam bahasa teologianya. Redeeming work. Jadi kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus dan melakukan pekerjaan apapun itu, asal tidak tentunya melawan kehendak Allah, kita sebetulnya sedang melakukan yang namanya redeeming work. Dan bahkan ketika kita melakukannya di tempat kita kerja pun, kita bisa dipakai oleh Tuhan. Luar biasa saudara-saudara. Saudara, saya yakin bisa lebih efektif dipakai oleh Tuhan di dalam tempat pekerjaan saudara dibandingkan dengan saya. Saudara bisa lebih efektif dipakai oleh Tuhan di dalam rumah tangga saudara, bahkan mungkin dibandingkan dengan saya, saudara-saudara. Luar biasa ya. Karena apa? Karena redeeming work of Jesus. Apa yang Yesus lakukan bagi kita di atas kayu salib, itu membuat kita dan pekerjaan kita itu boleh memuliakan Allah. Dan bahkan boleh diterima oleh Allah. Semata-mata karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa artinya? Buat saudara besok pagi. Coba ya ingat ini ya, besok pagi ya ketika kerja. Oke. Ingat beberapa hal ini. Yang pertama, saudara-saudara, kalau saya boleh saranin kepada saudara, yang pertama, ingat dan doa kepada Tuhan. Tuhan, ini semua darimu karena kehendakmu. Itu yang pertama. Ini semua darimu dan karena kehendakmu. Yang kedua, saudara-saudara, menurut saya yang harus kita ingat, Tuhan, ini semua untukmu. Kalau tadi semua darimu,
Ini semua untukmu, walaupun sebenarnya aku bekerja karena aku di-hire oleh bos atau oleh supervisor. Aku mau memberikan semuanya yang aku kerjakan untukmu. Jadi bukan hanya darimu, tetapi juga untukmu. Dan biar Tuhan Engkau pakai kedisiplinanku, ketekunanku, kesungguhanku, pekerjaanku, semua yang aku lakukan di tempat kerja, walaupun itu semuanya nggak ada hubungannya, boleh dikatakan secara langsung dengan kekristenan, tetapi Tuhan, Engkau pakai ini semuanya ya Bapa, supaya namamu makin dikenal di tempat pekerjaanku, di tengah-tengah kolegaku, di tengah-tengah bosku, customerku, di tengah anakku, di tengah suami dan istriku, untuk kemuliaan-Mu. Saya akan bacakan dari 1 Korintus 10 ayat 31, saudara. Kalau saudara mau buka silakan, tapi saya akan bacakan bagi saudara. 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kalau saudara ada komitmen untuk ngafalin ayat ya tahun ini ya, menurut saya ini adalah ayat yang layak untuk dihafalkan. 1 Korintus 10 ayat 31, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga buat firman-Mu yang boleh kami dengar, yang boleh kami baca, dan yang boleh kami renungkan. Terima kasih ya Tuhan kalau Engkau telah mendesain pekerjaan bagi kami, untuk kami boleh kerjakan. Terima kasih ya Bapa, walaupun kami mungkin tidak di-hire untuk menghasilkan uang, kami bekerja di dalam rumah tangga kami bersyukur ya Tuhan buat tanggung jawab yang Tuhan berikan buat kami. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh sungguh-sungguh di dalam semua yang kami kerjakan. Seperti kami melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan pakai kami ya Bapa, untuk kami sadar besok pagi ketika kami mulai bekerja, ataupun juga sore ini ketika kami mulai masuk ke tempat pekerjaan kami, bahwa ini semua berasal dari Tuhan, bahwa ini semua dipakai untuk kemuliaan Tuhan, dan bahwa ini semua Tuhan adalah untuk membawa namamu lebih dikenal di seluruh dunia, di tempat pekerjaan kami, di rumah tangga kami, di tempat di mana kami ada. Terima kasih ya Bapa di surga buat awal di mana kami boleh berbicara mengenai pekerjaan dan juga mengenai apa yang Tuhan sudah berikan buat kami. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh memakai ini semua ya Bapa sekali lagi untuk mencoba berpikir bahwa ya Tuhan kami bersyukur ya Bapa untuk desain pekerjaan yang Tuhan berikan buat kami. Dan ajarilah kami menggunakan semuanya ini untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.